Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Bayangkan, bendera Israel tiba-tiba terlihat berjejer di sepanjang jalan pesisir Lebanon Selatan. Lokasinya telah diverifikasi, pasukan Israel memang berada di kawasan tersebut dan UNIFIL bahkan sudah menyampaikan keberatan. Namun pertanyaan terbesarnya justru belum terjawab. Siapa yang memasang bendera-bendera itu? Apakah hanya tindakan tentara di lapangan atau ada perintah dari tingkat komando? Lebih menarik lagi, beberapa bulan sebelumnya Israel pernah mengibarkan benderanya secara terbuka setelah merebut sebuah benteng strategis di Lebanon. Lalu, apa yang membedakan kasus tersebut dengan kemunculan bendera di Jalan Nakura menuju Tyre? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Agustus 2026, sebuah video dari Lebanon Selatan memancing perhatian. Rekaman itu memperlihatkan beberapa bendera Israel berkibar di sepanjang jalan pesisir antara Nakora dan Tyre. Yang membuatnya mengejutkan, lokasi tersebut bukan berada di Israel, melainkan di wilayah Lebanon. Reuters kemudian memverifikasi lokasi rekaman tersebut. Video itu diunggah oleh jurnalis Channel 12 Israel, Amit Segal, yang mengatakan rekamannya dikirim kepadanya oleh seorang tentara Israel. Dari sudut pengambilan gambar, kamera juga tampak bergerak dari dalam kendaraan militer. Artinya, rekaman tersebut berasal dari kawasan yang memang sedang dilalui atau dikuasai pasukan Israel. Disinilah pertanyaan utamanya muncul. Siapa yang memasang deretan bendera itu di jalan Lebanon? Militer Israel tidak membantah bahwa pasukannya berada di kawasan tersebut. Ketika dimintai penjelasan, mereka hanya menyatakan bahwa tentara Israel masih beroperasi di Lebanon Selatan untuk menghadapi ancaman Hizbullah. Namun, tidak ada jawaban mengenai siapa yang memasang, bendera mana, atau apakah pemasangan itu dilakukan berdasarkan instruksi resmi dari komando. Penelusuran ke belakang kemudian membuka fakta yang jauh lebih menarik. Pada 20 Juli 2026, wartawan AFP yang bergerak menuju Nakora sudah menemukan bendera Israel bersama tentara Israel lebih dari 5 km dari posisi terakhir tentara Lebanon. Di kawasan itu juga terdapat penghalang tanah dan sebuah gerbang yang membatasi akses jalan. Sedikitnya 3 tentara Israel berada di lokasi dan meminta kendaraan wartawan berbalik. Artinya, bendera yang terlihat dalam video pada Agustus bukan kemunculan pertama simbol Israel di sekitar Nakora. Beberapa pekan setelah temuan tersebut, perubahan fisik di kawasan yang berada di bawah kendali militer Israel semakin terlihat. Pos militer baru bermunculan. Papan berbahasa Ibrani terlihat di sejumlah titik. Penghalang jalan dan area yang dijaga tentara Israel juga mulai membentuk pola penguasaan yang semakin jelas. Lalu deretan bendera Israel muncul di jalan Nakora menuju Tyre. Yang membuat perkembangan ini semakin mencolok adalah lokasi kemunculannya. Jalan Nakora Tyre bukan titik terpencil yang tersembunyi di balik posisi tempur. Jalur tersebut merupakan salah satu jalan penting di Lebanon Selatan dan juga digunakan dalam aktivitas pasukan penjaga perdamaian internasional. Karena itu, simbol negara lain yang berjajar di sisi jalan lebih mudah dilihat oleh warga, wartawan, serta personel internasional yang bergerak di kawasan tersebut. Dari satu titik di sekitar Nakora pada Juli, keberadaan simbol Israel kemudian terlihat lebih luas pada Agustus. Perubahan ini berlangsung bersamaan dengan keberadaan tentara, gerbang, penghalang tanah, papan berbahasa Ibrani, dan posisi militer baru. Gambaran di lapangan pun menunjukkan bahwa kawasan tersebut sedang mengalami perubahan nyata dalam cara ruangnya dikendalikan dari waktu ke waktu. Di titik ini persoalannya berubah. Awalnya, bendera itu bisa dilihat sebagai simbol yang muncul di dekat posisi militer. Tetapi ketika jumlahnya bertambah dan lokasinya berada di jalur pesisir yang terbuka, keberadaannya mulai menyentuh isu yang jauh lebih besar, yaitu kedaulatan Lebanon. Jadi, menurut Anda,
Apakah pemasangan bendera tersebut hanya tindakan tentara di lapangan atau ada keputusan yang datang dari tingkat komando? Pertanyaan itu semakin penting karena setelah bendera-bendera tersebut terlihat, pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya ikut bereaksi. Dan respons mereka membuat kasus ini jauh lebih serius. Pada Agustus 2026, keberadaan bendera Israel di Lebanon Selatan tidak lagi hanya menjadi bahan perbincangan dari sebuah video. Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNIFIL, menyatakan mereka sendiri telah melihat beberapa bendera Israel di dalam wilayah Lebanon, termasuk di sekitar Naqoura dan Jalan Pesisir. Pernyataan itu membuat persoalannya naik tingkat. Kini bukan hanya wartawan atau pengguna media sosial yang mempertanyakan simbol tersebut. Lembaga internasional yang bertugas langsung di kawasan perbatasan juga menyatakan keberatan. UNIFIL kemudian menegaskan bahwa pemasangan bendera Israel di wilayah Lebanon melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701. Mereka meminta seluruh pihak menghentikan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Masalahnya bukan sekadar warna kain yang dikibarkan di pinggir jalan. Bendera itu merupakan simbol negara, sementara lokasi pemasangannya secara internasional tetap diakui sebagai bagian dari Lebanon. Karena itu, keberadaannya langsung menyentuh persoalan kedaulatan, terutama ketika simbol tersebut muncul di wilayah yang sedang berada di bawah penguasaan militer Israel. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Mengapa pasukan Israel masih berada di kawasan itu setelah intensitas pertempuran menurun? Jawabannya muncul pada 13 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan meninggalkan zona keamanan di Lebanon Selatan sebelum Hizbollah dilucuti dan ancamannya terhadap Israel dihilangkan. Katz juga memerintahkan militer Israel untuk mempersiapkan diri menghadapi keberadaan yang lebih panjang di kawasan tersebut. Ini berarti tentara Israel memang tidak sedang bersiap meninggalkan seluruh posisi yang mereka kuasai dalam waktu dekat. Perintah itu menjelaskan kenapa checkpoint, penghalang jalan, posisi militer, dan patroli Israel masih terlihat di wilayah yang sama tempat bendera-bendera itu bermunculan. Namun ada satu hal penting yang harus dibedakan. Perintah Israel Katz pada 13 Agustus bukan perintah untuk memasang bendera. Sampai laporan terbaru, tidak ada bukti atau pernyataan resmi dari Israel yang menyebut bahwa deretan bendera di Jalan Naqoura menuju Tyre dipasang berdasarkan instruksi langsung dari Menteri Pertahanan atau Komando Militer. Justru ketidakjelasan inilah yang memperbesar kontroversinya. Di satu sisi, pemerintah Israel secara terbuka menyatakan tentaranya akan bertahan lebih lama. Di sisi lain, militer Israel tidak menjelaskan siapa yang memasang simbol negaranya di wilayah Lebanon. Sementara itu, UNIFIL sudah menyatakan keberatan dan mengingatkan bahwa tindakan semacam ini dapat memperbesar ketegangan. Situasinya menjadi semakin sensitif karena jalan pesisir itu bukan hanya jalur lokal. Kawasan Naqoura juga berkaitan erat dengan aktivitas UNIFIL yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam pemantauan situasi di Lebanon Selatan. Artinya, setiap perubahan fisik di kawasan itu, mulai dari penghalang jalan hingga munculnya simbol negara lain, memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar perubahan pemandangan. Peristiwa itu kemudian menjadi pembanding penting untuk memahami kontroversi yang terjadi sekarang ini. Dan disinilah muncul fakta yang lebih menarik lagi. Pengibaran bendera Israel di wilayah Lebanon ternyata bukan kejadian baru pada 2026. Beberapa bulan sebelumnya, pasukan Israel pernah mengibarkan bendera di lokasi strategis yang baru mereka kuasai. Bedanya, saat itu pemerintah Israel justru mengumumkannya secara terbuka. Menurut Anda, jika Israel berani mengumumkan pengibaran bendera di lokasi sebelumnya, mengapa pada kasus Naqoura mereka memilih diam soal siapa yang memberi perintah? Jawabannya membawa kita ke sebuah benteng bersejarah di Lebanon Selatan, tempat bendera Israel pernah dikibarkan tanpa disembunyikan sama sekali.
Pada 31 Mei 2026, perhatian di Lebanon Selatan tertuju pada Beaufort Castle, sebuah benteng strategis yang memiliki sejarah panjang dalam konflik Israel dan Lebanon. Pada hari itu, pasukan Israel merebut benteng tersebut setelah operasi militer di kawasan sekitarnya. Setelah lokasi dikuasai, bendera Israel dikibarkan di atas Beaufort. Berbeda dengan kasus Jalan Nakura menuju Tyre, pengibaran bendera di Beaufort tidak berlangsung dalam suasana penuh tanda tanya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka mengumumkan keberhasilan operasi tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menyebut perebukan Beaufort sebagai perubahan penting dalam kampanye Israel di Lebanon. Peristiwa 31 Mei itu menjadi pembanding penting. Di Beaufort, lokasi yang direbut adalah sebuah posisi strategis dengan nilai militer yang jelas. Setelah operasi selesai, simbol Israel dikibarkan di tempat yang baru saja dikuasai. Pemerintah dan militer Israel juga tidak menyembunyikan konteksnya. Namun ketika memasuki Agustus 2026, situasinya berbeda. Bendera Israel terlihat berjajar di sepanjang Jalan Nakura menuju Tyre, sebuah jalur pesisir yang terbuka dan bukan sekedar posisi militer tertutup. Tidak ada pengumuman kemenangan, tidak ada pernyataan bahwa jalan tersebut baru saja direbut melalui operasi tertentu. Tidak ada unit yang mengaku memasang bendera. Dan tidak ada pejabat Israel yang menjelaskan siapa pemberi instruksinya. Perbedaan itulah yang membuat kontroversinya semakin besar. Jika di Beaufort, pengibaran bendera dilakukan setelah sebuah operasi yang diumumkan secara resmi, maka kemunculan bendera di Jalan Nakura menuju Tyre justru berlangsung tanpa penjelasan serupa. Padahal jalur tersebut tetap merupakan bagian dari wilayah Lebanon menurut pengakuan internasional. Pada Agustus 2026, UNIFIL sudah menyatakan keberatan terhadap keberadaan bendera Israel di beberapa titik di Lebanon Selatan. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701 dan meminta semua pihak menghindari langkah yang dapat meningkatkan ketegangan. Namun sampai laporan terbaru, Israel belum mengumumkan bahwa bendera-bendera tersebut telah dicopot. Militer Israel juga belum menjelaskan rantai perintah di balik pemasangannya. Mereka hanya menegaskan bahwa pasukannya masih beroperasi di Lebanon Selatan untuk menghadapi ancaman Hizbullah. Yang membuat kasus jalan pesisir itu lebih sensitif adalah sifat ruangnya. Beaufort merupakan benteng militer, sedangkan jalur Nakura menuju Tyre merupakan koridor terbuka yang juga digunakan dalam aktivitas UNIFIL. Karena itu, simbol Israel di sana tidak hanya terlihat oleh tentara, tetapi juga oleh pihak internasional. Jika seluruh rangkaian peristiwa disusun berdasarkan waktu, gambarnya menjadi semakin jelas. Pada 31 Mei 2026, bendera Israel dikibarkan secara terbuka setelah Beaufort Castle direbut. Pada 20 Juli 2026, bendera Israel sudah terlihat di sekitar Nakura bersama tentara, garbu, dan penghalang jalan. Pada 13 Agustus 2026, Israel Katz memerintahkan pasukan bersiap bertahan lebih lama di Lebanon Selatan. Lalu pada Agustus, deretan bendera kembali terlihat di jalur Nakura menuju Tyre dan memicu protes UNIFIL. Semua fakta penting kini berada di depan mata. Benderanya nyata, lokasinya telah diverifikasi. Tentara Israel memang berada di kawasan tersebut. UNIFIL sudah menyampaikan keberatan, dan pemerintah Israel sendiri telah menyatakan bahwa pasukannya akan bertahan lebih lama. Tetapi satu pertanyaan tetap belum terjawab. Siapa sebenarnya yang memerintahkan bendera-bendera itu dipasang di wilayah Lebanon? Menurut Anda, apakah diamnya pihak Israel menunjukkan bahwa pemasangan itu hanya tindakan tentara di lapangan, atau justru ada keputusan yang belum mereka buka kepada publik? Dan selama rantai perintah itu belum dijelaskan, kontroversi ini belum benar-benar berakhir. Deretan bendera Israel di Lebanon Selatan akhirnya membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekedar simbol di pinggir jalan. Lokasinya telah diverifikasi, keberadaan pasukan Israel di kawasan itu juga telah dikonfirmasi, dan UNIFIL sudah menyampaikan keberatan secara terbuka. Namun hingga laporan terbaru, satu bagian penting masih belum mendapatkan jawaban. Israel belum menjelaskan siapa yang memerintahkan pemasangan bendera-bendera tersebut. Di tengah pasukan yang masih bertahan, checkpoint yang tetap berdiri, serta ketegangan dengan Hizbullah yang belum benar-benar berakhir, setiap perubahan kecil di Lebanon Selatan kini memiliki arti yang jauh lebih besar. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya.
menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.